Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang periode 2008 hingga 2015. Salah satu tersangka adalah Muhammad Riza Khalid. Dalam perkara ini, tersangka Muhammad Riza Khalid diduga mempengaruhi proses pengadaan minyak mentah jenis premium 88 dan pertalit 92 dengan berkomunikasi dengan sejumlah pejabat Petral. Lebih modus yang digunakan antara lain adalah pengkondisian tender, pembocoran nilai harga perkiraan sendiri, serta memperpanjang rantai pasok sehingga menyebabkan harga menjadi mahal dan tidak kompetitif. Akibat korupsi ini disebabkan kerugian negara, namun saat ini Kejagung masih merinci besaran kerugian negara tersebut. Dari 7 tersangka, 5 orang ditahan selama 20 hari di rutan Kejagung. 1 tersangka menjalani penahanan kota karena kesehatan. Sementara MRC atau Muhammad Riza Khalid diketahui masih berstatus buron dan telah diterbitkannya red notice. Melalui saudara IRW melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan baik di Petral maupun di Pertamina, antara lain dengan saudara tersangka BPG, saudara IRW, saudara MLY dan saudara TSK. Komunikasi tersebut baik berupa pengkondisian tender, informasi nilai HPS sehingga ada markup atau. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya Nata Arman. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta Pemprov hingga TNI membeli kendaraan listrik produksi dalam negeri. Prabowo menilai pembangunan industri nasional di sektor otomotif berbasis listrik sejalan dengan upaya transisi energi dari energi fosil beralih ke energi lebih ramah lingkungan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap pemerintah provinsi hingga Tentara Nasional Indonesia membeli kendaraan berbasis listrik seperti bus dan truk buatan dalam negeri guna mendukung industri nasional. Permintaan itu disampaikan seiring dengan berkembangnya kemampuan Indonesia dalam memproduksi kendaraan komersial. Sebelumnya Prabowo juga mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang lebih dulu telah memesan kendaraan listrik seperti Pemprov Jawa Tengah serta Pemprov Jakarta melalui layanan Transjakarta. Kita harapkan dari Pemprov lain juga akan berpihak dan membeli produk bangsa kita sendiri di seluruh tanah air, ya. Menseknek catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesan produk dalam negeri, bus dan truk dan sebagainya. TNI juga suruh beli dalam negeri, ya. Prabowo pun menilai pembangunan industri nasional di sektor otomotif berbasis listrik sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi lebih ramah lingkungan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Kantor Wilayah Pajak Jakarta Utara memperketat pengawasan barang impor mewah terutama kapal asing di kawasan penjaringan. Langkah ini diambil guna memastikan kepatuhan aturan serta mencegah penyalahgunaan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor. Hasil pemeriksaan 6 kapal wisata asing di Pantai Mutiara, 4 diantaranya resmi disegel petugas karena diduga menyalahi perizinan. Kapal-kapal tersebut diduga disewakan hingga diperjualbelikan kepada warga lokal. Dan hal ini dinilai sangat merugikan negara karena menghindari kewajiban pembayaran bea masuk dan juga pajak impor barang mewah. Dan saat ini seluruh kapal masih dalam proses pendataan mendalam oleh petugas guna menghitung potensi kerugian negara. Yang paling kecilnya dengan estimasi satu kapal yang tipe terkecil dengan harga sekitar 10 miliar itu dikenakan pungutan negara berupa bea masuk sebesar 5%, pajak dalam rangka impor berupa PPN 11%, PPH 10%, kemudian PPNBM 75%.
Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Dua negara mana aja nih Pak? Nah, kalau negaranya dari ini kan kita variasi dari berbagai negara karena memang itu kemudahan yang kita berikan. Ya Allah, ya Allah. Bab salakhul mujamma ayana, الشهداء مليانة هون. Detik-detik serangan pertama yang diluncurkan Israel ke Komplek Al-Zahra di Lebanon Selatan terekam kamera warga. Serangan Israel menyasar sejumlah titik di Beirut, ibu kota Lebanon. Warga panik berlarian di jalanan akibat gelombang serangan Israel, salah satunya di wilayah Gunung Lebanon. Dampak serangan meluluh lantakan kota Beirut dan sekitarnya. Sejumlah mobil dan bangunan hancur hingga puing-puing berserakan di jalanan. باب سلخ المجمع عيانا والشهداء مليانة هون. فيش Serangan udara Israel juga menghantam kawasan pesisir kota Sidon, Lebanon Selatan yang menargetkan sebuah kafe di tepi laut. Dari jembatan Salim Salam, Mall Al-Rifai terlihat terkena serangan. Gedung yang merupakan pusat perbelanjaan dan kafe ini hancur berantakan. Pihak berwenang di Lebanon kini menyerukan bantuan kemanusiaan internasional yang mendesak seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban akibat serangan Israel. Pemirsa, seorang gadis remaja di Lebanon tidak sengaja merekam detik-detik serangan udara Israel yang mengguncang kota Beirut. Momen mencekam tersebut terjadi saat korban sedang berjalan bersama dengan ayahnya sambil merekam video dan juga bersuah foto. Gadis berusia 13 tahun ini awalnya tengah asyik menggunakan filter ponsel saat berjalan pulang latihan basket. Namun suasana ceria tersebut berubah menjadi teror dalam hitungan detik ketika rentetan bom jatuh di sekitaran lokasi. Serangan mendadak ini seketika memicu kepanikan massa dan memaksa warga setempat berlarian untuk menyelamatkan diri dari dentuman keras. Pemirsa, seorang pria di Lebanon merekam momen mencekam saat kediamannya hancur total pasca serangan udara Israel. Di tengah kepanikan, dirinya bersama dengan keluarganya berjuang menyelamatkan diri dari reruntuhan gedung. Rekaman tersebut memperlihatkan puing-puing bangunan yang berserakan memenuhi seluruh sudut ruangan. Suara ledakan yang masih terdengar di sekitar pemukiman membuat suasana kian genting saat mereka berupaya mencari jalan keluar. Proses evakuasi warga terdampak pun masih terus berlangsung di beberapa titik konflik. Bahkan para pengungsi kini disalurkan ke lokasi yang lebih aman guna mengantisipasi adanya serangan lanjutan. Sementara serangan udara Israel menghantam kawasan padat pemukiman di Beirut, Lebanon. Beberapa jam usai gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran diumumkan. Bahkan sedikitnya ada 254 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka akibat serangan ini. شايفين لكن هم كله قدامه هم كله انا قدامه انا هون. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Serangan ini memicu kerusakan luas di sejumlah titik. Asap hitam tebal membumbung tinggi di atas ibu kota Lebanon, sementara warga berlarian menyelamatkan diri ke jalan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Otoritas pertahanan sipil Lebanon mencatat sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka dalam serangan yang terjadi pada Rabu waktu setempat.
Militer Israel menyatakan operasi ini merupakan serangan koordinasi terbesar sejak dimulainya kembali operasi militernya pada 2 Maret lalu. Target utama disebut sebagai infrastruktur kelompok Hizbullah, termasuk pusat komando yang berada di tengah kawasan sipil. Ya Allah. Pemerintah Lebanon pun mendesak bantuan internasional untuk menangani lonjakan korban, mengingat fasilitas kesehatan kewalahan menghadapi situasi darurat. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup Lebanon dan operasi militer terhadap Hizbullah akan terus berlanjut. Pemirsa, Zionis Israel kembali menyerang Gaza secara brutal. Serangan itu membuat warga Gaza tewas dan terluka. Serangan Zionis Israel yang brutal menyasar warga Gaza, Palestina. Hal itu membuat beberapa orang gugur di lokasi, sementara beberapa lainnya terluka. Warga Gaza dan petugas segera mengevakuasi korban luka ke rumah sakit terdekat. Meskipun gencatan senjata telah diumumkan, namun Amerika Serikat dan Israel tetap bersiap siaga untuk menyerang Iran. Usai perang di Timur Tengah berlangsung lebih dari 1 bulan, Amerika Serikat dan Iran telah sepakat melakukan gencatan senjata. Meski sudah mengumumkan gencatan senjata, persenjataan hingga militer AS tetap bersiaga di Iran. Hal tersebut dikatakan Presiden AS Donald Trump melalui akun resmi media sosial Truth Social. Trump juga mengatakan penyiagaan tersebut dipersiapkan hingga kesepakatan yang sebenarnya dipatuhi sepenuhnya. Dan jika kesepakatan gagal, maka AS akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain Presiden AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan siap melawan Iran kapanpun jika dibutuhkan. Dalam pidatonya pada hari Rabu, Netanyahu menekankan bahwa Israel masih punya tujuan yang harus diselesaikan. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. Diketahui konflik AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari dan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan. Negosiasi lebih lanjut antara AS dan Iran akan dibahas di Islamabad, Pakistan pada Jumat 10 April. Konsul Iran di Basra, Irak Selatan, Ali Al-Abadi, mengatakan Iran tidak akan menyerah pada tuntutannya soal gencatan senjata. Dirinya juga berterima kasih kepada sejumlah negara NATO karena tidak berpihak kepada Amerika Serikat. وسیله دفاعی و بازدارندگیمون قابل اصلا مذاکره نیست و جزو شروط ماست شونها هم پذیرفتن که ما هم انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را داشته باشیم و هم توان دفاعیمون رو داشته باشیم. اصلا اینا جزو مذاکره نیستن. ما از کشورهایی هم که در این جنگ. Pemirsa, ratusan orang di Karachi, Pakistan merayakan kemenangan Iran usai gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Ratusan aktivis berkumpul dan merayakan pertemuan kemenangan di persimpangan bersejarah Nurmais, Chowarangi di Karachi. Mereka menyambut gencatan senjata 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran yang memungkinkan negosiasi untuk dilanjutkan. Peserta unjuk rasa memegang potret pemimpin tertinggi Iran, Ali dan Mojtaba Khamenei. Mereka juga meneriakkan slogan dan mengibarkan bendera Iran.
दावे जो करता था उसमें कामयाब नहीं हो सका, बल्कि अमेरिका की 50 रियासतों में तकरीबन 1 करोड़ इंसान जो है वो बाहर निकला हुआ है अमेरिका की जालियत के खिलाफ। Pemirsa, ratusan orang menghadiri acara peringatan 40 hari mati syahid di Teheran untuk mengenang pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari pertama gencatan senjata. Hadir juga Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang juga turut ikut berjalan dan berpawai dengan warga Iran. Ratusan warga Iran ikut serta dalam konvoi memperingati 40 hari kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada Kamis waktu setempat. Warga berkumpul dan berjalan berbondong-bondong mengelilingi kota Teheran sembari membawa bendera dan foto besar Ali Khamenei. Menurut kantor berita Mer, aksi damai warga Iran juga terjadi di kota-kota Iran lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah. Warga Teheran mengenakan baju hitam dan turun ke jalan dimulai dari lapangan Jomhouri Eslami menuju lingkungan kantor Khamenei. Upacara peringatan dilaporkan berlanjut hingga tengah malam dengan melantunkan doa dan nyanyian kebangsaan. Upacara ini berlangsung setelah gencatan bersenjata antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat dimulai.